Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Pertama-tama alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berkumpul di acara yang mulia ini kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sahabat serta salam semoga tetap kepada Nabi Muhammad SAW, terutama dengan sahabatnya dan tabi'atnya. Untuk mempersingkat waktu, saya sebagai moderator dipersilakan untuk menyampaikan materi kepada Ustadz Irsyad Sapar. Pokoknya dipersilakan. Apa ini mati kan sampai hari. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa qad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwah dan akhwat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan agenda kita pada hari ini. Sebelum kita masuk ke materi ini secara khusus, Ana ingin berkenalan dengan beberapa peserta. Barangkali izinkan, ini karena dingin nih, banyak bergerak kayaknya harus. Ya. Ini nggak apa-apa nyala. Izinkan berkenalan dengan siapa namanya? Rizky. Oh, Masya Allah, namanya bagus ya, bahasa Arab, Rizky. Orang tuanya tahu bahasa Arab ya? Enggak. Kayaknya enggak, apa namanya, semangat beragamanya mungkin ada di keluarga kali ya, sehingga beri nama bagus. Orang kampung saya, orang Minang namanya Antonio kayak gitu. Napoleon. Rizky ya. Orang tua ya, ibu masih hidup. Alhamdulillah, semoga berkah insyaallah ya. Berapa orang adik kakak? 2 orang adik. Oh, 2 orang. 2 orang adik tambah 3. Ya. Alhamdulillah. Laki perempuan? Laki 1, perempuan 1. Berarti 2 laki-laki di rumah. Iya, laki-laki. Sama antum ya, masyaallah. Di rumah satu. Satu di rumah. Satunya di depan. Di mana kampungnya Rizky? Bekasi. Bekasi. Bekasi itu masuk provinsi mana itu? Jawa Barat. Jawa Barat ya. Ana senang sekali orang Jawa itu super ramah gitu ya. Dulu anak punya cita-cita punya istri orang Jawa Barat. Nah ya. Depan nggak diizinkan semua orang di Padang. Apa pekerjaan ayah? Sekarang terus pegawai swasta. Pegawai swasta, ya. Bagus yang jadi PNS lah. Bagus nih, PNS swasta itu dianjurkan sesuai dengan sunnah kayaknya. Iya. Sekarang kuliah atau apa, Rizky? Sekarang sudah kerja aja. Bekerja? Pegawai swasta aja. Oh iya, alhamdulillah. Jadi sudah punya rezeki lah ya, alhamdulillah. Semoga berkah. Ya.
Terima kasih perkenalannya. Rizky. Perkenalan sama yang lain lagi. Siapa namanya? Sugirno. Apa? Sugirno. Sugirno. Itu bahasa mana itu Sugirno? Hah? Saya Jepang. Dari Jawa. Oh, dari Jawa. Sugirno ya. Kayaknya nggak ada terjemahnya di bahasa Arab itu. Iya, Sugirno. Dari Jawa. Iya. Jawa mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Timur ya. Jawa Timur. Anak dengar Jawa Timur tuh orang agamanya kurang bagus ya, kurang kuat ya gitu ya. Iya, iya Mas Firman. Mungkin. Kayaknya kadang di satu rumah tuh bisa 2 atau 3 agama kadang. Betul ya? Mungkin apa ya? Salah penafsiran. Semua ya. Jawa Timur bela. Karena orang Jawa itu mungkin dulunya belum begitu kepentingan. Oh iya ya, orang Jawa dulu masuk Islamnya kan hanya lewat gerbang aja sudah masuk dianggap Islam dulu kan sama sunatnya. Memang perlu ditingkatkan keislaman orang Jawa Timur itu kan. Sudah berapa orang anaknya Mas Firman? Saya Mas? single. Masih aja. Boros juga Mas Firman ini. Saya kira sudah punya anak 3 tadi. Ya. Keluarga ayah ibu masih hidup? Ibu, tinggal ibu. Ibu ya? Ya. Semoga Allah menyayangi ibu. Kerja ibunya? Kerja. Apa? Buru tani. Oh, bulu tani ya. Kenapa tuh biarkan ibu masih bekerja? Untuk sekarang nih enggak. Karena saya udah kerja di sini, saya bantu dari sini. Oh, masih bekerja juga ibunya? Enggak. Oh ya, ya begitu, jangan sampai masih bekerja juga ibu sudah tua kan? Di sini kerja apa? Saya Ketsuse. Apa tuh? Training. Training 3 tahun. Training. Oh gitu, ya. Tapi ada penghasilannya? Ada. Oh ada. Oh, iya. Nanti kerja lebih baik lagi Mas Firman ya? Insyaallah. Oh, ya. Akuan itu hanya sandiwara ya. Rekayasa. Itu perkenalan. Saya pertama minta maaf masuk Firman. Pasti ikhwah menangkap ada cara berbicara berbeda dengan 2 orang ikhwah tadi ya. Apa kira-kira di antara poin-poin perbedaannya pembicaraan dengan Rizky sama Mas Kirno tadi? Apa kira-kira? Kalau dengan Mas Rizky kayaknya banyak memuji. Oh ya. Tapi dengan Mas Kino kayaknya agak gimana? Belum apa dikritisi gitu ya. Dikritisi. Oh ya. Apalagi kira-kira? Ada pujian, terus apalagi kalau perbedaannya tadi? Kalau Mas Rizky tadi itu Indah tempat Mas yakin, Rizky. jawabannya yakin, Dia jawabannya. Enggak dari anaknya? masih mungkin Dari anaknya tuh. Gitu. jawabannya. Catatan dari anak ke beliaunya itu apa? Oh. Apa ya? Apalagi catatan cara Anda bicara dengan Mas Rizky dengan Pak Mas Kalau Sugirno. dengan Mas Rizky lebih serius, kalau dengan itu agak ada bercandaannya. Iya, oke ya. Ada di sini agak serius mungkin atau ada kesan mungkin lebih menghormati ya. Mas Sugirno sekarang dia agak marah sama Anda itu. Ada lagi catatannya? Pembicaraan tadi? Ada lagi? Ada di sini mendoakan ya, selain memuji mendoakan ya. Positif sini merendahkan gitu ya, kurang menghargai begitu, cepat memvonis ya. Memang Jawa Timur begitu semua atau entah betul entah enggak gitu ya. Ada lagi catatan pembicaraan tadi? All of you. Iya. Boros. Oh ya, itu kan ada penghinaan ya. Kok boros gitu ya. Penghinaan, betul. Padahal kita baru kenal sudah Merendahkan. iya, merendahkan. Sekali lagi minta maaf Mas Firman. Itu bukan sengaja, itu direncanakan itu. Gomang aja. Ya? Bahasa Jepangnya gomang itu dasar. Oh gitu.
Ya, Mas Agil. Bicaranya enggak ya, kalau Mas Rizky lurus, tapi terus kalau Mas Kima agak miring-miring. Iya gitu. Nggak menyerahkan seluruh wajahnya ke Mas Sukirno seperti Mas gitu. Beri perhatian. Ya. Ya, ya. Baik, itu hanya sekelumit saja barangkali dalam realita kehidupan kita bisa jadi melihat situasi yang seperti itu. Materi akhlak bermuamalah sesama muslim ini, ana yakin kita bukan sesuatu yang baru, tetapi lebih kepada tazkirah, ya. Mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah, beri peringatanlah, karena mengingatkan itu atau peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan justru akhlak inilah tampilan dari Al-Quran yang tadi kita berinteraksi. Ya, akhlak inilah merupakan tampilan dari Al-Quran yang kita sudah berinteraksi dengannya. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang sangat agung. Jadi Rasulullah SAW nggak kita ragukan lagi keunggulannya dalam beribadah, sampai bahkan kadang bengkak kakinya. Pernah Rasulullah SAW seperti yang diriwayatkan oleh Hudzaifah dalam hadis yang sahih, Rasulullah itu sholat malam. Ini juga ada riwayat dari Ibnu Mas'ud. Beliau sholat malam membaca Al-Baqarah, kemudian dia baca An-Nisa, kemudian dia baca Al-Imran. Dia urutan mushaf Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud juga punya mushaf sendiri, dia tulis urutannya agak beda ya. Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Walaupun nanti semua mushaf itu kan dibakar, yang tersisa mushaf Utsman. Itu dibaca 1 rakaat. Sampai Hudzaifah berniat buruk, itu kepanjangan sholatnya, mau meninggalkan saja Rasulullah lagi sholat, karena dia ikut di belakang Rasulullah. Dikiranya Rasulullah rukuk dalam 100 ayat, rupanya lanjut. Dikiranya 1 juz, rupanya terus sampai habis 3 surat, lebih kurang 5 juz. Lalu baru rukuk. Dalam hadis diriwayatkan rukuknya itu nahwan min qiyamihi. Rukuk hampir sama panjang dengan berdirinya. Lalu i'tidal hampir sama panjang dengan rukuknya. Lalu sujud hampir sama panjang dengan berdirinya. Itu 2 rakaat sudah masuk waktu subuh gitu. Cobalah kita berdiri sholat baca 5 juz, berapa lama berdiri? Tidak ada yang kita meragukan tentang ibadah Rasulullah SAW. Para sahabat mencemburui atau ingin seperti itu. Tapi kita tidak temukan Al-Quran 1 ayat pun Allah memuji ibadah Rasulullah. Justru yang kita temukan ayat adalah Allah memuji akhlak Rasulullah SAW. Begitu posisi akhlak dalam Islam. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala memuji Rasulullah SAW, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Akhlak Rasulullah itu sangat agung. Ya, ini menunjukkan dan mengisyaratkan kepada kita betapa akhlak sangat-sangat istimewa. Kalau ada orang sebagian mungkin selama ini memahami yang paling penting itu akidah dan ibadah, akhlak itu hanyalah penghias, itu tidak tepat. Justru ayat-ayat Al-Quran kita temukan bahwa akhlak dijadikan setelah akidah, sebelum ibadah. Firman Allah dalam surat An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil, dan seterusnya. Sembahlah Allah, jangan menyekutukannya. Itu akidah. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah tetapkan agar kamu tidak menyembah kecuali hanya Allah, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Jadi akhlak menjadi nomor 2 setelah tauhid, setelah mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi dalam konteks berdakwah, bahwa kita tidak hanya sekedar memperbaiki diri sendiri, tapi juga setiap muslim harusnya
dia bagian dari orang-orang yang muslihun, memperbaiki orang lain, ya, mereformasi diri dan mereformasi orang lain. Akhlak merupakan salah satu faktor yang menentukan derajat keislaman dan keimanan seseorang. Ya, dalam hadis yang dari Imam Tirmidzi, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqan. Ya, orang yang paling bagus keimanannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Dalam hadis yang dari Imam Tabrani dan Imam Ahmad dari Abu Ya'la, sesungguhnya kekejian, innal fuhsya wat tafahush laisa bisyai'in minal Islam. Ya, sikap-sikap keji, ya, kata-kata keji sama sekali itu bukan bagian dari Islam. Dan sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah ahasinukum akhlaq. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak merupakan buah dari ibadah. Akhlak merupakan buah dari ibadah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Aqimis shalah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi." Tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya. Dirikanlah sholat karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi ibadah yang berbuah menghasilkan akhlak yang mulia. Para ulama menjelaskan perbuatan fahsya itu adalah perbuatan yang terkait dengan kemaluan. Dosa-dosa yang terkait dengan kemaluan. Sedangkan mungkar dosa-dosa lain. Ya, terkait dengan zina, homoseksual, lesbian, terkait dengan itu dikatakan fahisyah, perbuatan keji. Sehingga kalau ada orang yang mungkin kelihatannya ibadahnya kelihatannya maksimal tetapi tidak ada cerminan dalam perilaku, tentu yang bersangkutan mesti memperhatikan kembali ibadahnya. Kenapa? Karena harusnya perbuatan dosa dan maksiat yang merupakan tampilan luar dari seseorang, yang itulah akhlaknya, itu bisa hilang karena ibadahnya, karena sholatnya. Keluhuran akhlak merupakan amal terberat seorang hamba di akhirat kelak. Rasulullah SAW dalam hadis dari Imam Tirmidzi dari Abu Daud dari Abu Darda, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang paling berat timbangannya nanti di akhirat melebihi daripada akhlak mulia. Rasulullah SAW bersabda, hadis muttafaqun alaih, "Inna min khiyarikum ahasinakum akhlaq." Orang-orang terpilih di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Ini orang manusia-manusia pilihan di kalangan umat Rasulullah ini adalah yang paling baik akhlaknya. Oleh karena itu, akhlak mulia itu jati diri seorang muslim. Akhlak mulia merupakan jati diri seorang muslim. Ini beberapa faktor yang menyebabkan berakhlak, berperilaku terpuji merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap muslim dan muslimah, apalagi ketika dia menjadikan dirinya sebagai orang yang berdakwah di jalan Allah. Kita menyadari bahwa Islam masuk ke negeri kita Indonesia tidak dengan perang, tidak dengan pedang, tapi masuk dengan akhlak dan perilaku para pedagang yang hadir dan datang ke Indonesia berbisnis atau berdagang, berniaga, tapi perilaku dan akhlak mereka kemudian sangat-sangat menimbulkan simpati masyarakat Indonesia sehingga Islam masuk ke Indonesia tanpa perang. Baik, ikhwah dan akhwat rahmati Allah, ini beberapa akhlak bermuamalah sesama muslim yang mesti selalu kita jaga, yang kita hadirkan dalam perilaku kita sehari-hari. Yang pertama,
menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih kecil. Dari hadis Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah SAW telah bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirana." Bukanlah bagian dari kita, kata Rasulullah, tidak termasuk bagian dari kami orang yang tidak menyayangi yang kecil di antara kami dan mengenali kemuliaan orang yang dewasa atau yang tua. Jadi menghormati yang lebih tua, sayang kepada yang lebih kecil, itu akhlak standar seorang mukmin atau seorang muslim. Nah, ini tentunya dalam sikap hadir gitu, baik dalam berkata, dalam bergaul. Kalau di Sumatera Barat, adat kita mengajarkan begini, ada perkataan istilahnya kata mendaki itu digunakan untuk orang lebih tua, kata menurun untuk yang lebih kecil, mendatar untuk teman sejawat, kata melereng untuk sesuatu yang tidak pas kalau langsung tapi kiasan. Kiasan ini juga ada dalam sastra Arab ini. Karena yakin di setiap daerah lain juga ada budaya semacam itu, karena manusia sangat senang atau secara tidak langsung ditulis di keningnya, hormati saya, kalau hargai saya, sayangi saya. Maka ini mesti kita hadirkan dalam perilaku kita sehari-hari, menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih kecil. Kemudian yang kedua, tawadhu kepada sesama muslim. Ya, tidak boleh merendahkan seperti tadi, meremehkan, ya. Terkesan angkuh atau sombong di depan muslim yang lain. Tidak boleh sama sekali. Tercela itu seorang muslim merendahkan muslim yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah dan tentu juga kepada kita, "Waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Rendahkanlah dirimu kepada orang-orang beriman yang mengikutimu. Fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Kalau mereka mengingkarimu atau bermaksiat kepadamu, maka katakanlah, aku berlepas diri dan tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kalian perbuat. Rasulullah SAW saja diminta oleh Allah SWT untuk tawadhu kepada umatnya, pada pengikutnya. Bahkan ada satu surat turun karena Rasulullah salah bersikap ketika seorang buta datang ingin belajar kepada Rasulullah, tapi Rasulullah sedang sibuk ingin mendakwahi orang-orang terhormat. Lalu Rasulullah bermuka masam dan berpaling dan lebih antusias kepada orang-orang terhormat ini. Maka turun satu surat, kan? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Rasulullah bermuka masam dan berpaling ketika datang ada seorang buta untuk belajar, ingin mensucikan diri. Dan ini menjadi abadi, salah satu surat yang menegur Rasulullah SAW, abadi sampai hari kiamat. Dan juga menjadi bukti otentik bahwa Al-Quran itu bukan karya Muhammad. Karena kalau karya dia pasti nggak ada yang bernuansa teguran kepada Rasulullah ada di dalamnya, pasti sudah hilang. Di samping ada ayat lain yang merupakan teguran dari Allah kepada Rasulullah dalam sikapnya. Maka tawadhu, menghormati orang lain, meninggikannya, memujinya, dan merendahkan diri, itu adalah akhlak standar setiap muslim. Tidak wajar seorang muslim sombong dan angkuh di samping saudaranya muslim yang lain. Ketika Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Enggak masuk surga orang yang dalam hatinya ada rasa sombong walaupun sebesar biji yang paling kecil, zarrah. Lalu seorang sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah, "Inna ahadana yuhibbu an yakuna sawbahu hasanan wa na'lahu hasanatan." Ya Rasulullah, kita ini kan suka bajunya bagus, sandalnya bagus. Nah, apakah ini sebuah kesombongan? Rasulullah katakan tidak, bukan itu. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas.
Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, ya, melecehkan orang lain. Itulah kesombongan. Mohon maaf ya, masuk ke rumah ya. Jangan disimpan. Kemudian masuk lagi, kemudian yang paling urgen juga dalam akhlak muamalah setiap muslim adalah menjaga lisan. Allah menyuruh, wa qulu lin-nasi husna. Berkatalah kepada manusia dengan baik. Kita pilih kosakata, kita cari kalimat-kalimat yang khusus untuk berbicara dengan saudara kita sesama muslim. Ketika ditanya Rasulullah SAW oleh sahabat Abu Musa, ayul muslimina afdal, siapa orang muslim yang paling utama, yang paling mulia? Rasulullah katakan, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang paling afdal adalah yang muslim lain selamat dari lidahnya dan tangannya. Muslim lain selamat dari lidahnya dan tangannya, tidak terzalimi oleh lidahnya, tidak terzalimi oleh tangannya. Itulah seorang muslim yang utama. Rasulullah SAW juga menyebutkan bahwa ketika dia mengajarkan kepada Muaz hal-hal yang sangat prinsipil dalam Islam, rukun Islam, akidah, tauhid, sampai ketika Rasulullah mengajarkan kepada Muaz, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwatu sanamihi. Maukah kamu, hai Muaz, aku ajarkan pokok segala urusan dan tiangnya dan puncaknya? Bala ya Rasulullah, kata Muaz. Iya, saya ingin diberitahu. Lalu Rasulullah beritahu, ra'sul amri al-Islam. Pokok segala urusan itu Islam. Seorang kalau mau beramal soleh dan amalnya diterima, jadi muslim dulu. Kalau tidak muslim, tidak terima amal soleh. Landasan segala sesuatu itu Islam. Karena Islamlah kemudian orang layak mendapat pahala dari Allah. Tiangnya as-shalah, wa amuduhu as-shalah, wa dirwatu sanamihi al-jihad. Dan puncaknya adalah jihad. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Muaz, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Mau enggak kamu saya tunjukkan sesuatu yang menguasai itu semuanya, yang menggenggam itu semuanya, yang memiliki itu semuanya? Bala ya Rasulullah, kata Muaz. Ya. Lalu kata Rasulullah, imsik alaika hada. Lalu Rasulullah menunjuk lidahnya. Tahan lidahmu. Lalu Muaz bertanya, ya Rasulullah, anahnu mu'akhazuna bima natahaddatsu bih? Apakah kita dihukum dengan pembicaraan-pembicaraan kita? Kata Rasulullah, thaqilatka ummuk ayakubbun nasu ala manakhirihim fi jahannam ila hasaidu alsinatihim, atau kama qala Rasulullah SAW. Ini gaya bahasa orang Arab, thaqilatka ummuk, itu artinya ibumu keberatan dengan kamu, ya. Itu bahasa celaka kamu, lebih kurang seperti itulah maksudnya. Tapi bukan dalam maksud untuk mencaci. Ini pertanyaan sangat penting. Bukankah seseorang itu disungkurkan ke dalam neraka dari hidung atau dari apanya nih, dari keningnya ini, gara-gara lidahnya, kata Rasulullah. Dalam hadis lain Rasulullah katakan, ada orang yang yatahaddatsu bi kalimah la yalqa biha balan. Ada orang yang ngomong dengan kalimat tidak terlalu diperhatikannya. Ya, yarfa'ullahu biha darajat. Allah angkat derajatnya. Rupanya dia tanpa perhatian dia ngomong kalimat baik, kalimat terpuji, menyenangkan orang, bisa naik derajat. Tapi juga ada orang yang yatahaddatsu bi kalimah, ngomong dengan kalimat la yalqa biha balan, enggak perlu diperhatikannya. Yahwa bihi fi jahannam 70 kharifan. Masuk ke dalam neraka 70 tahun. Kalimat yang tidak diperhatikan ternyata menyakiti hati orang lain, ya, mencederai kehormatan orang. Ini posisi lidah atau lisan dalam bergaul. Pastilah kita dalam interaksi kita ini, yang paling dominan interaksi kita adalah lidah, bicara. Beruntung juga orang bisu, tidak terlalu banyak dia menyakiti orang lain karena lidahnya.
kalau sekarang bisa ya. Orang bisu di Facebook berarti ya. Twitter, Facebook. Jadi kalau kita nak memarahin orang pun perlu dicari kalimat yang terpilih. Mungkin mengena tetapi terhormat itu kalimatnya. Yang keempat, akhlak muamalah sesama muslim adalah menutup aib saudara kita muslim. Man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Hadis ini muttafaqun alaih dari potongan penggalan hadis yang panjang. Siapa yang menutup saudaranya yang muslim, niscaya Allah akan menutup dia di hari kiamat kelak. Hukum asal atau prinsip dasar antara kita sama muslim itu adalah sebenarnya saling menutup. Tidak menyebutkan dan tidak memukanya, kecuali ada kepentingan hukum di sana. Harus dibuka di pengadilan, melaporkan orang yang sudah terkenal dengan kezalimannya. Tapi hukum asal kita sesama muslim standar, begitu tahu aib kita tutup, atau malah menghindar supaya tidak menyaksikan sampai tuntas ada orang saudara muslim kita melakukan kesalahan. Hukum dasarnya itu hubungan sesama kita ini saling menutup dan menjaga. Setiap muslim dan muslim lain harus dalam posisi zero sebenarnya di muslim yang lain. Nol, tidak ada cacat gitu. Itu hukum asal sesama kita. Maka bila ada kekurangan, aib mesti diupayakan menutupnya dan berakhir titik sama kita tidak berlanjut ke orang berikutnya. Kemudian muamalah kita sesama muslim adalah muamalah bil amsal, bukan muamalah bil mithil. Bergaul dengan yang lebih baik. Jadi kalau kita dikasih 10, kita balasnya 12 gitu, kebaikan. Kalau kita disakiti, maka kita balas dengan kebaikan. Setidak-tidaknya jauhi keburukan yang dilakukannya kepada kita. Jadi sesama muslim itu standarnya hubungannya sebenarnya muamalah bil amsal. Membalas dengan yang lebih baik, itu lebih kurang maknanya. Bukan membalas setimpal itu dengan orang kafir itu. Perangilah orang-orang yang memerangi kamu dan jangan melampaui batas. Itu Allah perintahkan kepada kita, kepada orang-orang yang non-muslim. Jadi seimbang. Tapi kalau sesama muslim, Imam As-Albana menggunakan istilahnya begini: kun fin nasi kasyajar yarmunaha bil hajar wa tarmihim bis thimar. Ya, jadilah kalian itu di tengah manusia seperti pohon yang berbuah. Dilempar sama orang pohon itu dengan batu, dibalas sama pohon itu dengan buah. Ya, ini kerjaan kita waktu kecil-kecil dulu kan. Lempar mangga, dibalas oleh mangga dengan, kita lempar dengan batu, dibalasnya dengan mangga. Kalau ada batu yang berarti ada yang lempar di sebelah sana. Dibalas sama lebah oleh mangganya. Kalau kena lebah. Jadi prinsip dasarnya muamalah sesama kita muslim ini muamalah bil amsal. Ya. Ini bagaimana sikap Utsman bin Affan ketika fitnah terakhir menjelang beliau terbunuh syahid. Beliau sudah terkepung, nggak bisa lagi keluar dari, dikepung sama orang. Orang-orang sudah mabuk, tertipu oleh fitnah, tertipu oleh syubhat orang-orang Yahudi dan sebagainya. Mengepung Utsman dan nanti mereka bunuh Utsman yang sedang puasa hari itu. Ada yang mendatanginya, mengadukan kepada Utsman itu. Ubaidillah bin Adi menemui Utsman yang sudah terkepung. Engkau imam seluruh umat, imam resmi engkau. Tapi engkau dalam kondisi seperti ini. Lalu yang jadi imam kita sekarang mengimami kita sholat, imam fitnah. Jadi sholat berjamaah tetap berlangsung di Madinah, tapi nggak lagi Utsman jadi imam. Yang jadi imam adalah imam fitnah. Jadi berat memang situasi ketika Utsman mau menjelang akhir hidupnya. Fitnah begitu berat. Karena yang menyerang itu mereka juga sholat. Sehingga kami tidak nyaman. Nahnu nataharraj.
Lalu Utsman menjawab, salat adalah perbuatan baik. Ya. As-salatu ahsanu ma ya'malun nas. Salat itu perbuatan yang paling baik dilakukan orang. Jadi kalau ada yang salat, ikutlah salat. Perbuatan baik. Kalau nanti mereka berbuat buruk, fajtanib isa'atahum. Jauhi keburukan mereka. Imam Bukhari mengabadikan ini, riwayat ini dalam hadis ini. Jadi standar akhlak seorang muslim, al-mu'amalah bil amsal. Membalas lebih baik, bukan membalas setimpal. Yang keenam, di antara muamalah kita sesama muslim yang sangat urgen juga adalah yassiru wala tu'assiru, wabashiru wala tunaffiru. Mudahkanlah, jangan kalian mempersulit. Beri kabar gembira lah, jangan bikin orang lari atau takut. Hadis muttafaqun alaih dari Anas bin Malik. Maka seorang muslim dengan muslim lain mesti berusaha, selama masih bisa dimudahkan, kenapa harus dipersulit? Jangan sampai kebalikannya. Ini akhlak ini sudah hilang kan di tengah masyarakat. Nggak rela kalau ada orang berurusan cepat selesai. Kalau masih bisa besok, ngapain hari ini? Kalau masih bisa pekan depan, ngapain besok? Itu. Di beberapa negara Islam itu yang terjadi. Kita berurusan ke kantor, ini sebenarnya bisa selesai sebentar lagi, tapi datang besok ya. Senang sekali itu kalau ada orang bolak-balik ngurus urusannya. Akhlak yang jauh dari nilai-nilai Islam. SMS ya, senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang. Akhlak berikutnya dalam bergaul, karena ini yang terus kita berikan ke orang ya. Kita bicarakan akhlak yang memberikan kepada orang lain. Menebar cinta, menuai cinta. Ya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, la tadkhuluna jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian belum akan beriman sebelum kalian saling mencintai. Awala adulukum idza fa'altum, awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afsus salama. Maukah kalian aku beritahu apabila kalian pekerjakan atau kalian lakukan itu, kalian akan saling mencintai, yaitunya saling menebar salam. Intinya adalah Rasulullah menyuruh kita untuk saling mencintai, menebar cinta, menuai cinta. Nah, ini sebuah hadis yang dahsyat sekali, diriwayatkan oleh Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, inna min ibadillahi la unasan mahum bi anbiya'in wala syuhada yaghbituhumul anbiya'u wa syuhada yaumal qiyamati bimakanihim minallahi ta'ala. Di antara hamba-hamba Allah ada manusia-manusia yang mereka bukan nabi, bukan para syuhada, tapi para nabi dan para syuhada cemburu melihat mereka karena posisi yang terhormat di sisi Allah. Jadi ada hamba-hamba Allah yang dicemburui oleh para syuhada dan para nabi, padahal mereka bukan nabi dan bukan para syuhada. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, tukhbirna manhum? Bisa Anda kabarkan kepada kami siapa itu mereka yang istimewa ini yang dicemburui oleh para nabi dan para syuhada? Rasulullah menjawab, hum qaumun tahabbu bi ruhillah ala ghairi arhamin bainahum wal amwalin yata'atawnaha. Mereka itu siapa? Mereka yang saling berkasih sayang dengan ruh Allah Subhanahu wa taala. Saling berkasih sayang sesama mereka, tanpa ada ikatan darah atau rahim ya, bukan saudara kandung. Juga nggak ada kerjasama bisnis saling mereka kerjakan, nggak ada. Tapi mereka bersaudara dan saling berkasih sayang. Fa wallahi, demi Allah kata Rasulullah, inna wujuhahum lanurun. Wajah mereka itu cahaya. Ini kalau dalam bahasa Arab dikatakan tasbih ya. Tasbih itu salah satu
sastra atau gaya bahasa untuk membuat ucapan itu indah, bagus. Sehingga digunakan tasbih. Tasbih itu menyamakan. Misalnya wajahnya Akh Rizky itu indah bagaikan matahari. Itu menyamakan wajahnya dia dengan matahari, bercahaya gitu. Tapi itu tasbih paling bawah itu, paling rendah pemujiannya. Ya. Wajahnya Mas Sukirno matahari. Kalau tadi bagaikan matahari. Kalau ini wajahnya Mas Sukirno matahari. Berarti sama dia. Kalau tadi mungkin matahari 100%, dia Mas Rizky 90 lah gitu ya. KW2. Tapi wajahnya matahari, berarti sama. Podo dia. Nih ada pujian di atas itu lagi. Itu nomor 2 pujiannya. Ada lagi di atas itu lagi tuh orang Arab, para pujangga memuji ya. Gimana pujian di atas itu lagi? Setelah wajahmu matahari, apa lagi di atas itu lagi? Lebih indah. Di atas matahari. Tapi itu bahasanya kurang cantik. Kalau wajahmu lebih indah dari matahari, kurang cantik bahasanya. Wajahmu bukan matahari. Nah, jadi pujangga itu memang dasar dia memuji raja untuk juga dapat gaji kan. Matahari bercahaya terang seperti wajah khalifah. Nah, coba. Wajah yang asli, matahari yang niru. Jadi kita mandang ke langit, duh matahari putih sekali ya, seperti wajah antum. Ah, itu pujiannya selangit itu. Lebih tinggi lagi itu sasarannya. Nah ini Allah menyamakan ya, Allah memuji ya. Kalau tadi namakan tasbih maklub itu, menyempurnakan menyerupai tapi kebalik itu. Seharusnya diserupakan tuh ke yang aslinya kan. KW niru yang asli. Ini dibalikkannya, yang asli niru yang. Tapi Allah ini memuji sudah pujian yang tinggi. Rasulullah memuji ya. Fa wallahi inna wujuhahum lanur. Wajah mereka cahaya. Ini wajahnya itu cahaya. Bukan wajahnya bercahaya itu. Masih rendah kan? Wajahnya adalah cahaya. Wa innahum ala nur, dan mereka di atas cahaya. La yakhafuna idza khafan nas wa la yahzanuna idza hazinan nas. Mereka enggak ada rasa takut saat orang takut, dan mereka enggak ada rasa sedih ketika orang sedih. Siapa mereka? Al-mutahabbina fillah. Orang-orang yang berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Segitunya mereka posisinya dan dicemburui oleh para nabi dan para syuhada. Ini tentunya hanya akan hadir apabila muamalah sesama muslim adalah muamalah bil amsal ya. Muamalah lebih baik, muamalah yang terpuji dan terhormat sesama muslim. Sebenarnya banyak lagi ikhwah dan akhwat yang rahmat Allah, hal-hal yang sangat-sangat aplikatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya sebagai contoh sederhana tadi kita contohkan dalam baru bicara sedikit ya. Kadang mungkin kita tanpa sadari pembicaraan kita dengan saudara kita kiri dan kanan kadang bikin dia sedih. Kok dia ngomong begitu kepada saya tadi, tanpa kita sadari. Atau sebaliknya bikin seseorang melambung hari itu. Si fulan betul-betul menghormati saya, menghargai saya. Kok sayang sekali dia sama saya. Bikin kita GR gitu. Rasulullah seperti itu dengan para sahabat. Sehingga semua sahabat satu persatu merasa dia orang paling dekat dengan sahabat. Saya yang paling dekat dengan sahabat. Dengan Rasulullah. Kenapa? Kemarin Rasulullah begini-begini. Padahal yang lain juga dibegitukan. Jadi mengira dia yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Kalau harus ada yang diperbaiki atau dikritisi, tetap akan dipilih kalimat yang yang tidak menyinggung. Rasulullah pernah menyebutkan dalam hadisnya, ni'mal abdu, ni'mal rajulu Abdullah idza qama al-lail. Sebaik-baik hamba atau sebaik-baik orang adalah si Abdullah kalau dia sholat malam. Abdullah tadi yang dikatakan itu, apa efeknya? Semangat dia sholat malam. Karena nasihatnya berbasiskan pujian, bukan berbasiskan celaan. Begitulah interaksi kita atau muamalah kita sesama muslim. Dan ini yang kita katakan tentunya akhlak yang Qur'ani. Nah, sebagaimana kita begitu semangatnya
membersihkan hati kita dari syirik, menguatkan tauhid kita. Juga begitu getolnya kita menambah ibadah kita kepada Allah SWT, rukuk, sujud, sholat, tilawah. Tapi juga kemudian mesti menghiasi diri dengan akhlak mulia yang tampilan luar itulah seorang muslim. Bahkan sholat, puasa, zakat kita bisa tergerus oleh kesalahan akhlak. Orang yang memukul orang lain, menumpahkan darah orang lain, yang melukai orang lain, yang mencederai orang lain, justru pahala ibadahnya nanti harus dibayarkan sebanyak kesalahannya itu kepada orang-orang yang telah disakitinya. Demikian barangkali ikhwah dan akhwat dirahmati Allah, paparan singkat terkait akhlak bermuamalah sesama muslim. Barangkali kita di Jepang banyak menemukannya, kita kadang jadi malu dan kita tentu menirunya, menghadirkan nilai-nilai akhlak ini. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak pada Ustadz Irsad Safar yang telah memberikan materinya. Kita dapat mengambil kesimpulan akhlak bermuamalah sesama muslim. Mungkin kita panutannya itu Nabi Muhammad SAW ya, sebagai akhlak terpuji, itu sebagai contoh terbaik untuk kita bermuamalah sesama muslim. Dan pentingnya akhlak sesama muslim itu, satu, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih kecil. Yang kedua, tawadu sesama muslim, yaitu tidak sombong terhadap muslim lainnya. Yang ketiga, menjaga lisan. Yang keempat, menutup aib saudaranya. Yang kelima, muamalah bin amsal, yaitu membalas yang lebih baik. Yang keenam, memudahkan dan membahagiakan. Yang ketujuh, menebar cinta, menuai cinta. Orang-orang berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin habis ini cukup sekian. Yang sekarang tuh sesi tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya. Ya, Mas Bian ya. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya start alhamdulillah time saya ada dua setengah gitu. Soal yang poin nomor akhlak, yang poin nomor 3 sama nomor 4, yang 3 menjaga lisan ya. Itu seperti kita ketahui akhir-akhir ini ya, kita hidup di dunia binary 1-0, dan itu bisa dikiaskan nggak dengan menjaga lidah itu seperti menjaga nge-tweet, menjaga nge-share, menjaga nge-like, itu ya, itu bisa dikiaskan nggak hukumnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang nomor 4 itu menutup aib saudaranya. Itu misalnya kita ada kabar buruk nih, kalau nggak tahu ya, kalau di Indonesia kayaknya sedang share kabar buruk nih. Lebih kalau gosip atau opini atau ya, atau misalnya kritik kepada pemerintah gitu, itu sejauh mana level kita boleh menyebarkan itu, apa itu tidak karena saudara termasuk apa gitu ya. Itu aja sih pengetahuannya. Makanya ya itu saya kurang ngerti. Gue bisa menyimpulkan pertanyaan nomor 2. Untuk pertanyaan yang pertama itu menjaga lisan, bagaimana bisa dikiaskan dengan share, tweet, dan sebagainya. Yang keduanya itu menjaga aib saudaranya, kayak gosip atau mengkritisi politik dan sebagainya. Ya, mungkin penjelasannya bisa disampaikan oleh Irsad Safar. Baik, ya. Wallahu a'lam bishawab. Menurut ana lisan di sini kan dulu komunikasi kan semua mayoritas, apalagi bangsa Arab kan kaum yang ummi, mayoritas dengan lisan semuanya. Bahkan puisi itu pun juga alat komunikasi. Seorang wanita yang tahu posisi Rasulullah ketika hijrah, yang orang mengejar-ngejarnya, itu dia datang ke kota Mekah melantunkan puisi, tapi dengan puisi itu dia ngasih tahu bahwa posisi Nabi Muhammad sekarang di tepi pantai.
Jadi puisi itu pun alat komunikasi. Tapi tentu alat komunikasi itu kemudian berkembang ya, dengan tulisan. Maka itu masuk, semuanya masuk itu tulisan, tweet dan segala macam itu ya. Nah, maka kita seorang muslim mesti menghindari mesti menjaga apa yang kita tulis itu, yang kita baca sama yang kita tulis. Itu akan menjadi bukti fisik abadi ya, nggak bisa hilang itu. Hilang di HP kita tapi masih ada di operatornya. Terus yang kedua, yang menutup aib juga hampir sama sejalan itu. Kita mesti menutup. Apakah sama dengan mengkritisi apakah kebijakan pemerintah? Tetap saja ketika kita mengkritisnya kita dengan data. Kita beritahu ya, dengan data. Ini harusnya aturan. Kenapa ini dibuat? Itu bukan mengungkap aib, tapi membuat cerita bohong. Jadi nggak bisa disamakan itu ya, nggak bisa posisinya ada. Siapa yang kemarin menulis apa? Maaf ya, menyamakan presiden dengan gajah masuk ke binatang itu nggak layak. Atau ada yang dulu bercanda dengan uang kertas 500 yang gambarnya belakang gambar monyet di depan rumah gitu. Ini rumah siapa? Dulu ke arahnya kritikannya ke presiden dulu waktu itu. Dulu Orde Baru. Mana dia lagi main belakang rumah, mana dia belakangnya dia lagi main di belakang rumah. Bagi seorang muslim nggak boleh melakukan itu. Tapi ini loh, misalnya orang heboh tentang harga BBM. Ya, siapa yang tahu harga yang sebenarnya? Itu sih mesti tahu tuh hak khalayak itu kan. Itu bukan mengukara aib. Ini aturannya dalam negara kita. Ikuti aturan. Yang buka aib itu adalah sesuatu yang tidak punya data, kemudian yang diserang pribadinya seseorang. Kita sedang, ini aturan yang ada bernegara, kita berbangsa dan bernegara. Ya, Allah alam. Jadi tetap saja juga kemudian cara mengkomunikasikan juga tetap dengan cara yang kosakata yang terpilih. Tidak akan mengatakan bodoh, goblok atau lain sebagainya. Itu barangkali. Allah alam. Nah, bagaimana Mas Dian? Ya. Selanjutnya buat Bapak, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu aja pertanyaannya. Kalau kita lihat ya di tahun lalu 2014 boleh dikatakan tahun politik Ustaz ya. Dan saya melihat agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Saya melihat misalnya di Facebook misalnya ya, itu sampai ada kawan yang unfriend temannya. Dan saya lihat tahun politik kemarin itu jadi dua kubu gitu ya. Yang satu mencela ini, yang satu mencela itu gitu ya. Padahal sama Muslim. Saya saya melihat padahal dulu itu dia teman SMP atau SMA gitu ya. Sampai bertahun-tahun dia menjadi teman, tapi gara-gara kemarin pemilu yang cuma berapa bulan itu bisa jadi putus hubungan itu gitu. Nah ini kira-kira penyakit hati apa gitu yang diderita oleh umat Islam sekarang ya, karena hanya pemilu saja bisa hubungannya retak gitu ya, padahal dia udah berpuluh-puluh tahun menjadi teman gitu. Mungkin Ustadz bisa memberikan pandangannya, kira-kira kenapa bisa terjadi seperti itu dan bagaimana pemecahannya mungkin Ustadz. Ya, Allah alam bisawab. Kita akui dan kita sadari bahwa memang kita bangsa Indonesia adalah bangsa Muslim terbesar di dunia. Tetapi di waktu yang sama kita akui sebenarnya kita masih jauh dari mengenal agama kita sendiri. Kan baru berstatus Muslim, tapi mempelajarinya dengan teratur, dengan rapi, mendapatkan nilai-nilai Islam itu secara ilmu pengetahuan yang baik, jauh sekali. Jadi statusnya Muslim. Jadi kalau tidak pernah mendapat pembekalan, pembinaan, ya tidak ada akhlak itu sama kita. Sebaliknya, maaf ya, kalau kita lihat orang Jepang kok kesannya akhlaknya mulia gitu ya. Maksudnya tentang menghormati orang lain, menghargai, peduli itu. Kita lihat seperti itu. Anda dipinjamin sarung tangan,
sama Mas Bondan. Selama perjalanan sejak datang tanggal 26, udah 4 kali sarung tangan tuh jatuh tengah jalan. Itu ada aja orang Jepang yang lari ngambilin diantar gitu. Sampai yang kelima nggak tahu jatuhnya di mana sehingga nggak ketemu lagi. Mungkin berarti nggak ada yang lihat. Kalau di tanah air nggak ada yang peduli kayak gitu kan. Itu masalahnya apa? Karena ini ditanamkan kultur itu, budaya itu. Kita kan tidak ada penanaman Islam itu diajarkan baik-baik, dilatih, tidak berlangsung. Jadi kalau ada persaudaraan atau pertemanan yang begitu akrab, sebenarnya kadang pertemanan kita belum teruji. Pertemanan yang betul-betul teruji apabila masa-masa sulit dilewati. Pernah Khalifah Umar bin Khattab didatangi oleh seseorang yang berkhusumat atau bertengkar atau meminta peradilan. Maka Umar menyuruh orang ini coba panggil, datangkan satu orang sebagai saksi yang kamu kenal, orang yang kamu kenal. Lalu didatangkanlah seorang yang kenal. Lalu ditanya oleh Umar, kamu kenal orang ini? Ya, saya kenal. Di mana kamu bertemu dengan dia? Lihat kamu lihat dia rukuk dan sujud di masjid? Iya. Pernah kamu kerjasama bisnis dengan dia? Tidak. Pernah bepergian jauh dengan dia? Tidak. Umar langsung marah. Pergi, kamu belum kenal dengan dia. Kalau hanya sebatas kenal di masjid, belum nampak akhlak asli, perilaku sebenarnya, jati diri sebenarnya belum kelihatan. Karena biasanya jati diri sebenarnya itu muncul di saat-saat sulit, di saat-saat susah, baru nampak pribadi seseorang. Kalau dia betul-betul mampu mengalah, mampu berbagi, di saat-saat sulit, memang asli dia. Tapi kalau di saat lapang, semua orang bisa mengalah, bisa berbagi. Semua sedang lapar-laparnya, tapi mendahulukan orang lain makan. Itu yang mantap itu. Tapi kalau sedang sama-sama kenyang, dikasih ke orang, ya udah kenyang. Jadi Allah mungkin pertemanan selama ini hanya pertemanan begitu saja sebenarnya. Apakah betul-betul setia betul? Belum teruji kan? Sementara di waktu yang sama tidak terbekali dengan baik pemahaman keislaman dengan baik. Sehingga ketika berdebat atau apa, tidak terpilih kosakatanya itu ya. Harus berbeda pendapat dan sampai unfriend semacam itu. Ya, yang seharusnya tidak terjadi. Seharusnya tidak terjadi. Jadi memang hadirnya masa-masa sulit memunculkan kepribadian asli seseorang. Hadirnya masa-masa sulit memunculkan kepribadian asli seseorang. Itu biasanya dalam kehidupan masyarakat. Jadi akhirnya kita semua tetap butuh mendapat pencerahan secara pengetahuan dan pemahaman, kemudian dilanjutkan dengan proses penanamannya itu menjadi sebuah karakter, menjadi sebuah perilaku. Allah. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya Dari Ahmad. dari Ahmad. Iya, silakan. Pertanyaannya, mic-nya aja, Mas. Tanya dari Ahwat, kita wajib mendatangi undangan sesama muslim. Kalau acaranya dirasa punya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, seperti kumpul-kumpul tahun baru, kemudian acara-acara yang dirasa tidak ada manfaatnya, Ustaz. Terus hukumnya gimana? Kemudian yang kedua, kalau kita makanan nggak tahu halal, kita tahu makanan itu nggak halal, tapi misalkan kita dikasih atau misalkan terlanjur terbeli, itu boleh nggak kita kasih kepada makanan itu ke orang non muslim sambil menjelaskan kalau makanannya nggak halal dan sebagainya. Kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wallahu a'lam bishawab. Yang pertama pertanyaannya terkait kita diundang oleh saudara sesama muslim, itu sebuah acara yang mungkin punya potensi di sana tidak baik gitu ya. Ya. Sementara setiap muslim kan diwajibkan memenuhi undangan. Pertama wallahu a'lam, setahu ana ya, dari hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan hakul muslim ala muslim khamsun, hak muslim terhadap muslim itu ada 5. Salah satunya ijabatud dakwah. Ijabatud dakwah itu bukan maknanya memenuhi undangan. Karena dulu masa Rasulullah kan tidak ada undang mengundang. Maknanya adalah menyambut seruan.
Itu menjadi akhlak dasar. Bahkan waktu itu masyarakat jahiliyah, kalau ada orang menyeru di atas bukit, dan biasanya orang menyeru itu naik ke tempat yang agak tinggi, lalu menyuruh orang, itu akhlak dasar mereka apa? Langsung hadir ke sana. Yang nggak bisa hadir mengirim utusan. Ketika turun perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW, fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin, sampaikanlah terang-terangan apa yang diperintahkan kepada kamu dan berpalinglah dari orang musyrik. Ini ayat yang merubah dakwah Rasulullah dari rahasia menjadi dakwah terang-terangan. Maka Rasulullah naik ke bukit Safa. Lalu dia berkata, "Wa sabaha, wahai orang di pagi hari. Wahai orang, sini." Maka ini kan seruan. Jadi ijabatul dakwah memenuhi seruan, memenuhi ajakan, ya. Itu maknanya sebenarnya, konteksnya seperti itu. Maka waktu itu kan belum muslim itu. Udah akhlak dasar, kemudian akhlak dasar yang bagus ini dalam Islam diabadikan. Maka kalau ada yang memanggil, mereka memenuhinya. Nggak ada yang cuek-cuek aja. Ayo kita kumpul, Itu akhlak seorang muslim ada, memperhatikan. Lalu memenuhinya. Nanti kalau dia nggak merasa punya kebutuhan, minta izin. Itu standar aja ya, maksudnya sesama sejawat. Apalagi kalau ternyata yang memanggil itu adalah atasan muslim, pimpinan, akhlaknya ya patuh kan. Jadi intinya itu seruan kebaikan, dengarkan. Abu Jahal saja, Abu Lahab juga datang memenuhi seruan Rasulullah itu. Yang nggak bisa hadir mengirim utusan. Baru Rasulullah kemudian, percaya nggak kalian kalau saya kabarkan kepada kalian di balik bukit ini ada serombongan pasukan akan menyerang kalian. Mereka menjawab, ma jarrabnaka kadziba. Kami nggak pernah nyoba kamu tuh bohong. Artinya percaya. Begitu Rasulullah katakan, inni nadhirun lakum baina yadayya adzabun syadid. Saya memberi peringatan kepada kalian, di depan saya ada azab yang pedih, neraka maksudnya. Baru Abu Lahab marah. Tabban laka alihada jama'atana. Celaka kamu, hanya untuk ini kamu kumpulkan kami. Baru nanti turun ayat membalasnya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Jadi ijabatul dakwah itu sebenarnya memenuhi seruan seperti itu. Nah, konteks ini ini kan mengundang lagi pesta perkawinan. Apakah sampai kepada tingkat wajib itu memenuhi undangan itu? Apalagi kalau kita memprediksikan akan kemungkinan kita di sana kerepotan dengan adanya budaya yang tidak bagus. Bisa saja dengan cara lain. Intinya kita kan mengucapkan selamat atas, mendoakan pernikahannya, datang lebih awal. Kalau kita yakin akan rumit kalau hadir di momen itu ya, datang lebih awal sehari sebelumnya dan minta maaf ada agenda dan sebagainya. Atau di hari yang sama nggak bisa, esoknya, berbagai cara bisa. Setidak-tidak kemudian kita memang merespon, membalas SMS undangan, WhatsApp undangan, BBM. Selamat ya, semoga diberkahi oleh Allah. Mohon maaf mungkin saya tidak berpeluang hadir atau kemungkinan besar tak bisa hadir karena ada beberapa kegiatan mesti saya selesaikan. Intinya kita mengatakan dengan muamalah hasanah gitu. Kalau kita prediksikan di sana memang besar kemungkinan kita akan sangat terganggu dengan agenda yang mungkin kurang islami di sana, sangat terganggu. Kalau masih bisa lansam aja gitu, sebentar habis itu pergi lagi, store wajah juga bisa. Itu kita ukur-ukur saja situasinya. Jadi tidak bisa digeneralisir bahwa dengan makna menggunakan dalil ijabatul dakwah itu memenuhi undangan. Artinya undang pernikahan, undangan wisuda, undangan macam-macam undangan sekarang kan, naik pangkat, pelantikan. Sejauh yang Anda pahami konteksnya ijabatul dakwah itu bukan undangan itu maksudnya. Ya, seruan ajakan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, oh ya, makanan haram yang tidak sengaja atau tidak bolehlah kita kalau berikan kepada orang yang dia boleh mengkonsumsinya, menurut anak sih tidak apa-apa. Ya kita nggak sengaja beli atau dikasih sama orang yang dia bagi agama dia tuh boleh, silahkan saja sebagai jalan keluar, dan tidak usah dianggap kita kalau dibuang tentu ya mubazir, dia ada bagi mereka kan boleh dimakan ya. Anda cenderungnya melihatnya seperti bab ketika ulama memfatwakan bunga bank masih boleh diambil untuk hal-hal yang
kepentingan umum, bikin WC, jalan gitu. Jangan dikasihkan ke masjid, jangan dikasihkan ke anak yatim untuk dimakannya gitu. Daripada ini bunga bank ini diambil sama katakanlah pemilik banknya bukan non muslim, bukan Islam atau non muslim, hanya sekadar jalan keluar sementara. Ya. Bukan menjadi kelaziman rutin itu terus kerja kita. Wallahu a'lam bishawab. Dan selanjutnya dari Bapak Benar. Ustaz, ini mungkin secara pengejawantahan akhlak yang baik ya di pakai aja ya. Mau bertanya Ustaz tentang akhlak Islam gitu Ustaz ya. Mungkin kita punya contoh dari Rasulullah SAW tentang berbagai macam akhlak beliau yang luar biasa gitu Ustaz ya. Cuma di kehidupan nyata gitu Ustaz, misalnya di Indonesia lah, atau di Jepang ini, kadang hal-hal yang sifatnya budaya setempat itu juga memegang peranan gitu Ustaz. Ada porsi-porsi tertentu gitu. Contohnya misalnya, ini orang Jakarta Ustaz ya, di Jakarta itu ya mungkin di daerahnya aja sih ya, seolah-olah orang yang yang punya kampung itu harus diini dulu lah, istilahnya dikulonuwunin dulu sebelum bertingkah laku misalnya. Seolah-olah misalnya masuk ke warteg gitu, kalau nggak gimana-gimana itu, wah ini sombong nih, langsung didapat dari sekitar tuh orang sengak banget gitu dibilang seperti itu. Atau mungkin di daerah lain mungkin juga ada yang sifatnya misalnya kata-katanya itu tidak bersesuaian gitu. Misalnya di Jawa, orang Jawa bertemu dengan misalnya orang Makassar yang maksudnya bahasanya itu gaya bahasanya agak berbeda, atau mungkin Sumatera juga berbeda gitu. Atau mungkin di Jepang Ustaz. Di Jepang juga ada juga budaya-budaya yang istilahnya ada istilah senpai kohai, senioritas. Dan itu kalau Anda pribadi pernah masuk klub gitu ya, klub olahraga di Jepang itu ya terpaksa mengikut gitu ya, mungkin mencoba mengikut ya saat waktu itu cuma berapa bulan saja ya. Anda melihat memang mungkin secara kesan ini ngapain orang dikerjakan gitu ya, dipekerjakan, maksudnya dikerjai yang junior itu disuruh bantuin seniornya sampai megangin tas dan lain sebagainya. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan mungkin itu memang modelnya tuh seperti itu, budaya menghormati yang lebih tua gitu. Dan itu ada imbal baliknya Ustaz, yang senior itu misalnya wajib meraktir dan lain sebagainya gitu, membantu dan lain sebagainya. Nah, Anda melihat hal-hal yang sifatnya kedaerahan seperti ini itu posisinya bagaimana ya dalam akhlak Islam tadi? Apakah ada sebetulnya standar yang sudah saklek lah di Islam itu harusnya seperti ini semua, atau boleh kita tuh menerjemahkan dengan budaya setempat? Ya, itu mungkin. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terkait budaya atau adat istiadat daerah yang berbeda-beda ini ya. Secara umum adat istiadat atau urf itu dalam Islam diakomodasi selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ya kalau tadi menghormati tidak sampai pada tingkat menyembah gitu kan, maka tidak boleh orang sujud ke orang lain. Kalaulah manusia ini dibolehkan sujud, pasti Rasulullah akan suruh istri sujud kepada suami. Maka lebih dari itu tidak boleh. Sebaliknya juga begitu, tidak memperbudak orang lain. Jadi menghormati yang lebih tua dalam hadis tadi kan standar umum. Tapi yang tua juga tidak ada masalah, dia tawadhu. Rasulullah ketika berjalan dengan para sahabatnya, ini bertemu seorang tua lagi, wanita tua yang minta diantarkan kepada kebutuhannya, hajatnya. Rasulullah antarkan sampai selesai.
Itu kan tawadhu itu. Tawadhunya Rasulullah SAW. Ketika bertemu dengan anak-anak juga ikut serta. Ketika Rasulullah melewati anak-anak yang sedang bermain, itu tawadhu itu. Jadi bagi kita yang di atas ada ayat-ayat dalil-dalil yang juga menyuruh kita tawadhu. Dan tawadhu itu baru bermakna ketika yang di bawah kita kan. Nggak ada tawadhu kalau ke atas. Itu nggak tawadhu namanya. Tawadhu dia ketika orang yang menurut pandang kita berada di bawah kita. Nah itu sikap Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW pernah masuk sebuah di Masjid Nabawi itu ada seorang perempuan dalam riwayat hadis yang sahih, perempuan yang biasa menyapu masjid. Ya. Lalu satu hari Rasulullah tidak menemukan lagi dia. Rasulullah tanya para sahabat, mana ada wanita tukang sapu ini? Sahabat mengabarkan sudah meninggal. Lalu Rasulullah marah, kenapa tidak diberitahu? Tunjukkan di mana kuburannya. Diantarkan. Itu tawadhunya Rasulullah, tukang sapu namanya juga nggak terkenal. Diantarkan, dan bahkan Rasulullah kemudian mensolatkannya di depan kuburannya. Ini hadis sahih. Hadis ini yang gunakan dulu karena belum lama juga ketemu hadis ini. Di sekolah kita santri itu kadang maklum kita juga begitu dulu. Malas-malasan kalau piket masjid. Padahal hari Jumat masjid mesti rapi, mesti disapu, mesti divakum. Itu malas-malasan. Ada anak kelas 2 aliyah yang kayak protes lah, nggak mau membersihkan masjid ketika disuruh oleh ustadznya. Pas lama itu anak datang, kata ustadznya, udah, Ustaz Irsyad datang, terserah antum lah. Ustaz, masuk lah. Pas bertemu itu, baru kemarinnya baca hadis ini kan. Nah, kata kasih tahu betapa mulianya di sisi Rasulullah orang yang menyapu masjid pekerjaannya. Sampai sudah meninggal dan sudah dikuburkan, disolatkan oleh Rasulullah SAW. Padahal juga ada sahabat lain yang meninggal, Rasulullah tidak ikut mensolatkannya. Itu kan sikap tawadhu Rasulullah. Dengan begini akhirnya anak-anak itu semangat nyapu masjid. Tapi intinya itu ada tawadhunya Rasulullah SAW. Jadi berimbang lah, berimbang. Walaupun standar umumnya seperti tadi, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, hadis-hadis dan ayat-ayat yang jelas, yang kuat, adat itu jadi standar. Jadi kalau kita masuk warung harus menyapa orang lain dulu, bahkan mungkin traktir dulu gitu kan. Itu sesuatu yang baik saja itu kan, secara agama. Jangan sampai pada tingkat penghambaan, juga tidak sampai pada tingkat terhormat seperti itu, menyiksa orang lain. Jadi senioritas dalam Islam itu ada dengan porsinya seperti tadi. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih kecil. Dalam riwayat dikatakan para sahabat-sahabat yang baru-baru masuk Islam memandang sahabat yang sudah lama masuk Islam, cara pandang mereka seperti apa? Mereka memandangnya haula a'zamuna ajran. Mereka itu paling besar pahalanya di antara kita ini. Karena Islamnya sudah lebih dahulu, banyak pahalanya. Sahabat yang senior, yang duluan masuk Islam, memandang sahabat yang baru masuk Islam, mereka memandangnya apa? Haula aqalluna dzamban. Mereka itu paling sedikit dosanya. Karena baru masuk Islam, nggak ada dosa. Sehingga itu hubungan yang sangat harmonis ya, saling menghormati, saling menghargai. Tidak ada yang dihinakan, tidak ada yang dilecehkan. Jadi kalau udah sampai pada tingkat yaskhar, kan la yaskhar qaumin min qaumin ya, kalau sampai tingkat yaskhar, itu dah yastahzi ya, merendahkan, wala talmizu ya, memanggil yang panggilan yang buruk, sudah tidak. Nah, boleh kita akomodasi budaya kayak gitu. Seperti yang terjadi di kampus kalau di kita itu kan kayak ospek ya. Nah itu kalau masih dalam batas-batas ajaran Islam yang menghormati kakak panitia dengan standar penghormatan yang ya masih dalam hal yang dibolehkan. Begitu juga panitia mestinya harus menyayangi peserta dengan standar juga. Tapi kalau perbudakan, penyiksaan, tidak ada lagi dalam Islam. Itu sudah perbuatan haram itu. Yang sayangnya sampai hari ini masih diwariskan ya, atau dibiarkan tuh di kampus-kampus. Jadi syarat untuk sudah reformasi, ternyata di kampus-kampus masih feodal, masih belum reformasi, masih orde lama. Sayangnya, sebagian kampus sudah bereformasi, lebih terhormat.
Ini barangkali ya, Allah alam ya, sejauh yang Anda pahami dari konteks ini. Kalau misalnya Ustaz ini tadi yang ya konteks kita orang Indonesia misalnya, ini berinteraksi dengan orang Jawa, Iya, iya. malu, kurang proaktif, orang level suku lain berbeda, itu gimana Ustaz? Ya, masing-masing daerah kemudian dia punya standar baik itu. Bagi orang mungkin orang Batak itu, bagi dia itu udah sopan, tidak ada masalah ngomong seperti itu. Bagi kita dari Jogja, dari Jawa Timur, dari Solo barangkali ya, ini kasar sekali ngomongnya. Nah ini kan pola komunikasi. Dia menurut ukurannya ini masih didekatkan dalam Islam seperti itu. Anda ingat bahwa di Timur Tengah tuh waktu kuliah di Mesir ada kawan-kawan yang latar belakang Sumatera Utara, sudah lama jadi aktivis dakwah juga. Hidup satu rumah, lalu datang anak baru dari Jawa. Nah, karena Sumatera Utara semua jadi tentu tensinya agak tinggi dikit ya. Tapi masih standar-standar aja. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan anak dari Jawa ini datang ke rumah anak curhat. Ustaz, anak pindah rumah nggak siap tinggal situ. Kenapa? Marah aja semua orang di situ. Kan? Anak ingat siapa yang tinggal di rumah itu? Itu lumayan orang baik-baik itu katakan. Rupanya tensi itu yang tidak terlalu biasa. Jadi itu komunikasi barangkali ya. Ada juga masih dalam batas-batas boleh tidak masalah. Tapi kalau sudah kan kalau kita lihat para sahabat ada juga yang agak keras gitu. Ada yang lembut. Para sahabat seperti itu, karakter yang masih bisa diakomodasi. Nah, kita dengan suku bangsa yang luas itu jalan keluarnya komunikasi itu. Kira-kira gitu ya. Masih dalam batas-batas mubah secara syariat, tidak ada masalah. Allah. Boleh. Sampai 12.30. Aku juga. Masih panjang. Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Ya. Pak, baru bisa. Jawabannya di Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya memperkenalkan diri, nama Ali Yasin Hasbi. Saya asli lahir Batu Raja, Palembang. Sekarang domisili di Surabaya. Dan anak saya Aki. Kebetulan saya mau menanyakan yang mungkin nanti ada pikir prioritas, tapi mungkin di dalam pikir prioritas ini mungkin nggak ada contohnya mungkin. Ini terjadi sehari-hari di kita. Pertama, ini kalau kita dari sudut pandang akhlak karimah ini atau akhlak Rasulullah. Kebanyakan di keluarga, ya umumnya keluarga kita di Indonesia itu orang tua entah sadar atau enggak, atau anggaplah bukan orang tua atau yang lebih tua gitu, suka bilang sama anaknya, oh ini dulu gini kayak maju mengungkapkan kejelekan. Kalau misalnya bicara di lagi rame-rame misalnya ngobrol-ngobrol gini, nah itu kan suka ini dulu suka kencing di celana atau ini kayak gitu kan. Itu secara akhlak, secara akhlak karimahnya dalam Islam itu bagaimana, itu pertama. Kedua, mungkin juga teman-teman atau rekan-rekan atau adik-adik juga pernah mengalami kita diajak kayaknya mau ditraktir kayaknya yang makan gitu kayaknya kan. Tapi nanti setelah kita makan itu justru bukan dia yang bayar tapi kita yang bayar. Itu akhlak bagaimana dari sisi kita. Terjadi ini. Ya apakah ini benar atau enggak? Baik pun yang misalnya yang tadi yang mau traktir kok diem saja kan gitu kan. Oh gimana? Nah ini maksud saya ini yang lebih abdul atau utamanya bagaimana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua pernah nggak tahu ya. Ya, Allah alam bisawab. Ada 2 pertanyaan dari orang tua kita. Pak apa tadi? Pak Ali. Ya. Masya Allah ya, ikut serta dari awal. Semangat. Kalau kita yang muda ini.
Yang pertama ini orang tua barangkali ya, obrolan sesama orang tua barangkali ya. Tapi anaknya kadang ada dekat dia. Nah, itu yang ya, kan harusnya menutup kekurangan. Gak tahu ya, ada budaya yang kita wariskan. Ada sebagian mengajarkan bahwa kurang bagus itu memuji. Ini kalau anak kecil kan sering kita, ih jeleknya anaknya gitu ya. Ya, masa anak saya jelek gitu ya. Ya. Kalau anak rasakan kalau interaksi dengan karena 4 orang anak lahir di Mesir ya, yang Anda terima dari perlakuan kawan-kawan orang Mesir yang orang baik-baik lah secara umum nanti ya. Mereka justru yang terjadi itu Bismillah, Masya Allah itu kan jamil ya, cantik atau tuh anak kan nggak ngerti. Yang nggak boleh kan kita memuji orang di depannya, di depan orang lain kalau dia sudah dewasa gitu kan, memang nggak bagus memuji orang lain. Tapi ada yang kita wariskan itu mungkin perlu kalau katanya kalau di kampung anak itu di Sumatera Barat kalau dipuji itu nanti jadi sakit anaknya gitu. Nah, itu jadi bagus dibilang jelek biar nggak sakit gitu. Nggak tahu nih dari mana nih keyakinan nanti dia menceraikan anaknya kalau dipuji. Ya ada keyakinan gitu di Sumatera Barat. Jadi jeleknya anaknya lagi gitu, dicubit gitu kan. Dia nggak boleh dikatakan anaknya cakep. Nah, kalau dibilang cakep itu nanti sakit. Nah, berangkat juga dari keyakinan-keyakinan tidak. Nah kalau seperti tadi, kalau anak itu jelas sudah mengerti ya, tentu tidak boleh dibuka lah aibnya gitu. Orang tua mesti memperhatikan itu, karena pasti anak itu sangat malu bila sesuatu yang dia mungkin melakukannya juga bukan kesadarannya, lebih baik itu dihindarkan. Kalau anak melihatnya itu sebuah kebiasaan yang kurang islami gitu, karena bikin orang jadi malu di depan orang lain. Terus yang kedua tadi mengundang orang makan, ngajak tapi kemudian tidak bertanggung jawab. Ini juga perbuatan bukan mungkin diam-diam aja gitu. redaksinya bukan tidak bertanggung jawab. Jadi makanya saya pengen tahu dari sisi yang kita yang membayar tadi itu secara akhlaknya itu benar apa enggak. Dan juga kalau Anda kata si yang mau nerapkan tadi itu diam saja, kok kita bayarnya berdiam saja, itu kira-kira secara akhlaknya itu yang benarnya gimana? Yang pertama secara akhlaknya yang ngajak tuh harusnya dia udah jelas ya. Ya. Mestinya dia berjelas-jelas juga dari awal. Ayo kita makan. Nanti hari ini ana traktir anu semuanya. Jelas-jelas. Jangan ngajak tapi nggak jelas, itu tuh menimbulkan permasalahan di hati nanti. Nah kalau dalam kondisi diam tuh terus kita berinisiatif itu tidak masalah. Tapi sebenarnya ketika kita berinisiatif itu, yang dari awal ngajak tadi itu mesti memperlihatkan tanggung jawabnya. Itu harusnya secara akhlak Islami. Karena dia yang ngajak, dia yang mengundang, bertanggung jawab dia. Nah, sehingga tidak menimbulkan sesuatu kendala di hati bagi yang bayar. Oke lah, dia sebenarnya ringan tadi, ringan dia membayarnya, tapi itu istilahnya Abbas As-Sisi itu dalam buku beliau dikatakan begini, Az-Zuhd Sulukur Ruh. Nah, bagus bukunya, anak nggak tahu apa sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau belum ya. Buku kecil sebesar ini ya. Beliau seorang ulama besar di Mesir yang spesialisnya masalah hati. Jadi perasaan halus itu merupakan cerminan dari ruhiyah atau rohani seseorang. Orang yang kondisi rohaninya sedang bagus itu perasaannya halus. Ya. Banyak contoh-contoh sederhana yang kita nggak menangkap dalam perlakuan sehari-hari, tapi terjadi. Ini menunjukkan seorang zok itu perasaan yang sangat halus sekali. Kalau zok ini sudah hilang, orang berperilaku santai aja, kadang yang merugikan orang lain, atau katakanlah bukan merugikan, membuat orang lain tidak enak. Jadi tadi itu sebenarnya sudah masalah zok, itu masalah perasaan. Udah jelas dia ngajak, terus dia diam-diam aja. Jadi perasaannya kurang, zoknya nggak ada. Zok tidak ada tuh biasanya muncul dari
situasi rohani yang kurang bagus. Nah, rohani yang bagus efeknya punya dzauq, perasaan yang halus. Kalau Abbas As-Sisi mencontohkan banyak kasus itu, dia punya rumah di Swiss, dia tinggal lama di Swiss, di Eropa. Lalu datang tamu ikhwah dari luar negeri bertamu. Pas pula tidak nyewa hotel, ya numpanglah di rumah beliau. Oke, alhamdulillah. Sebagai hak ikhwah, persaudaraan dilayaninya 3 hari. Ya, karena datang bukan dia yang undang atau dia numpang aja gitu kan. Nah, lalu ya namanya Syekh ini orangnya supel, ramah begitu, dan memang dia halus perasaannya, Abbas As-Sisi ini. Anda sudah bertemu dengan beliau dan menyaksikan bagaimana beliau itu halus sekali perasaannya. Nggak mau sampai menyinggung orang lain. Jadi sehari 2 hari nginap, kemudian yang 2-3 orang nginap tadi itu, ya oke lah, masih maklum karena dari luar negeri, minjam telepon untuk nelpon keluarga. Dipinjam sekali oke. Beberapa nomor dipencet, beberapa nomor dikontak. Tentu Syekh Abbas As-Sisi ini sudah nggak enak hati lagi nih. Ini orang nggak punya perasaan apa ya? Kan kurang halus perasaannya itu. Kalau 1 nomor oke lah, kenapa istri? Alhamdulillah Umi, Abi sudah sampai selamat, sekarang sudah di rumah Syekh. Cukup dah, sampai pesan udah nyampe itu. Jangan semua nomor, beberapa nomor. Kemudian sambil nelponnya tuh panjang pula mukadimahnya. Orang Arab ini kan suka kalau nelpon pakai mukadimah. Apa kabar? Sehat? Gimana? Ulang lagi, apa kabar? Sehat? Ini menit berjalan juga, pulsa juga berjalan. Bukan pelit Abbas As-Sisi. Dituliskannya di bukunya itu. Saya tidak pelit, tapi ini ikhwah tidak berperasaan. Kurang halus perasaannya. Ya. Jadi maka seorang mukmin mesti ini sensitif sekali hatinya, menjaga agar jangan menyinggung orang lain, merugikan orang lain. Kalau saling begitu, saling jaga, akhirnya indah kehidupan ini. Nggak ada yang merasa dianiaya gitu, atau dalam posisi yang jadi salah tingkah orang gara-gara itu. Ya, ngundang kok nggak bawa uang gitu kan. Diam-diam aja setelah itu. Jadi memang kurang etis itu. Itu dalam udah akhlak tinggi ya, yang dikatakan istilahnya dzauq. Dzauq itu perasaan yang sangat halus. Dzauq itu hanya timbul dari ruhiyah yang baik, ruhiyah yang tinggi. Contoh ini dalam hadis ya, Umar Rasulullah SAW mimpi berjalan-jalan di surga, lalu melihat sebuah istana bagus sekali. Lalu ada seorang wanita di depan istana itu. Dia tanya, istana siapa ini? Disebutkan istana Umar. Langsung berpaling. Kalau nggak salah Umar atau salah seorang sahabat, berpaling, Rasulullah pergi. Sahabat tadi yang mendengar cerita mimpi ini, kenapa Anda berpaling? Teringat aku cemburunya Umar tadi. Lah itu kan cuma mimpi di surga kan? Tapi Rasulullah menjaga perasaan sahabatnya. Gak mungkin dia berdialog lama di depan istana. Itu permaisurinya dia kan? Aku teringat cemburunya sahabatku, maka Rasul berpaling. Itu kan halus sekali itu ya. Sehingga sahabat itu menangis, ya Rasulullah, engkau memikirkan kecemburuanku, ya Allah. Seperti itu respon para sahabat. Ya, ini sudah tingkat tinggi dzauq, ya, perasaan halus, perasaan yang sangat sensitif, ya. Sehingga mempertimbangkan banyak sisi terhadap kondisi orang lain. Itu barangkali yang bisa Anda berikan kepada Allah. Pak Ali. Masih bisa kan? Untuk pertanyaan selanjutnya, ya. Baik Ustaz, pertanyaannya itu di Jepang itu sendiri ada sering banyak party Ustaz. Jadi party akhir tahun, kemudian party farewell party, welcome party, dan party sebagainya. Nah dalam party itu kadang-kadang ada minum, ada namanya nomikai. Jadi minum-minum. Salah satu itu ada minum alkohol. Nah bagaimana hukum kita menghadiri itu, dan juga kadang-kadang kita dimintain sumbangan untuk acara itu. Nah sementara acara itu salah satu uangnya dibelikan untuk minuman keras. Jadi bagaimana hukumnya Ustaz? Makasih Ustaz. Ya Allah alam bisawab. Ini posisi kita di
negara kita minoritas ya. Prinsip dasarnya tentunya kita berupaya sekuat mungkin, sekuat tenaga, semampu kita untuk menghindari keikutsertaan dalam semua momen yang ada maksiatnya. Itu prinsip dasarnya. Pandai-pandai kita bagaimana situasinya. Dalam situasi yang sangat darurat mungkin ya tidak bisa lagi menghindari, kita minimalisir gitu. Keikutsertaan kita minim di sana atau pandai-pandai jangka waktunya sedikit. Pokoknya semangatnya itu, Allah Maha tahu isi hati kita ya. Kemudian kalau ikut serta lagi berpartisipasi tadi, nyumbang ya. Tentu diupayakan harta umat Islam tidak boleh jatuh kepada orang non muslim. Kalau belanja itu kan diusahakan belanja sama muslim. Kalau nggak bisa lagi baru upayanya seperti itu. Nah, semampu kita dihindarkan itu. Nah, bagaimana pandainya? Nggak bisa lagi diminimalisir gitu, diminimalisir, dikurangi, dihindarkan. Jadi ada langkah-langkahnya memang kita lakukan. Anak tertarik juga ada dulu ada jemaah pengajian anak di Payakumbuh itu rajin ke masjid, masya Allah ya. Lalu dia diberi rezeki oleh Allah agak lumayan banyak rezekinya, pengusaha ayam pedaging, ayam telur, dan dia sangat idealis lah. Selama setiap Ramadan selalu berada di tanah suci. Jadi kekayaan Allah berikannya itu full Ramadan di tanah suci. Haji sekali saja, karena tak pernah dia dengar ceramah kita ini mengulang-ulang haji itu tidak baik gitu kan, maka dia takut dengan itu. Satu hari, anak ceritakan ini karena beliau sudah meninggal dunia. Nah, dan kita berbaik sangka dia meninggal dunia dalam husnul khatimah. Datang dan infaknya termasuk ke pesantren kita tuh rutin sampai hari ini menjadi donatur tetap. Jadi auto debit itu kekayaannya masuk ke rekening sekolah ya. Jadi kita membicarakan sesuatu yang baik lah. Jadi sampai dia saking apanya itu pernah datang ke anak, Ustadz, boleh nggak saya pergi haji sekali lagi? Padahal ini orang infaknya nggak diragukan lagi, jutaan-jutaan berinfak, fakir miskin. Mahasiswa Sumatera Barat kalau mau dapat beasiswa ke Mesir, kan kalau mau berangkat tuh mesti bayar sendiri dulu tiket. Itu juga nggak sedikit yang beliau bantu itu setiap tahun. Pasti ada yang datang ke rumahnya. Nah, orang yang kebaikannya insya Allah la nuzaki ahadan Allah. Kita nggak memuji seseorang di hadapan Allah. Sering dia berbuat baik. Tapi dia juga datang, boleh nggak saya pergi haji Ustaz? Saya mau haji ONH plus sama istri, karena saya rasa haji saya dulu tuh nggak sempurna. ONH biasa ini kan dilayani acak-acakan, satu kloter 450 orang, satuannya Ustaz membimbingnya gimana cara beribadah, ikut-ikutan tawaf, ikut-ikutan sa'i, tidak khusyuk. Maka kalau ingin lebih maksimal hajinya ONH plus. Jadi boleh nggak saya? Anak waktu itu anak katakan, Pak Haji nggak apa-apa, kan infaknya juga sekian, nggak diragukan lagi. Kalau memang dalam kemampuan dia boleh melakukan itu, dan itu sudah sekian tahun, puluh tahun yang lalu dia pergi haji. Nah, dia pernah juga tanya sama anak, dia kan punya uang di bank, kan ada bunganya. Nah, Ustaz, saya sering dipalakin sama polisi. Karena orang-orang punya uang tuh di kota kita tuh sering dipalak sama polisi. Kalau Kapolda datang, mau datang itu ke kota kita, itu datang polisi minta uang untuk biaya pelayanan Kapolda. Apalagi kalau datang dari atas, bintang 1, bintang 2. Maka saya kasihkanlah uang riba nih ke dia. Biarlah makanan anjing saya kasih ke anjing katanya. Ya waktu itu anak katakan ya, tidak apa-apalah. Sebagai jalan keluar ini, orang itu udah sering menganiaya kita, kasih uang haram ke dia. Ini hanya sekedar ilustrasi ya. Mungkin juga tadi itu, kalau masih ada uang-uang yang syubhat sama kita, dan tidak bisa menghindar dalam parti dari harus ada partisipasi, mungkin uang syubhat aja kasih. Itu juga bagian dari sesuatu cara kita menghindar gitu. Kalau sudah terpojok sedemikian rupa, mampu menghindarkan. Prinsip dasar dari awal kita sudah tahu tadi itu. Tidak melakukannya, tidak menghadirinya, kita cari alasannya sebagainya. Di saat situasi harus nggak bisa lagi, dah sekian langkah-langkah dilewati. Allah Maha tahu isi hati kita kan.
Mungkin itu juga bisa, kalau ada uang-uang syubhat, bisa juga digunakan sebagai partisipasi. Kalau nggak ada Ustaz? Ya kalau tidak ada, terus jangan sampai berketerusan lah gitu ya. Nah, setiap muslim tidak akan rela uangnya. Jadi begini, kita di Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat pernah membahas muzakarah tentang sogok. Nah, ada seseorang lulus di PNS. Dia sudah lulus tes, tapi untuk mendaftar kembali dan mengurus administrasinya, kalau tidak bayar uang tertentu, maka urusannya akan bermasalah. Maka ini bukan sogok, ini kezaliman. Sogok itu kalau dia bayar dulu sebelum tes, menyebabkan dia lulus. Tapi kalau dia terpaksa, ini dia berhak untuk mendapatkan jabatan itu dan terpaksa harus membayar uang pelicin ini, kalau nggak urusannya akan bermasalah dan bisa jadi hilang jatahnya, maka dia mazlum waktu itu. Mungkin kita dihadapkan di situasi mungkin mengancam jabatan atau tanah. Ya. Kalau nggak diamanin diambil orang. Ya. Jadi itu tidak lagi sogok namanya, walaupun kita sudah berusaha menghindari. Kita dalam muzakarah MUI waktu itu tidak masuk dalam riswah. Riswah itu adalah bila diberikan kepada seseorang yang memiliki otoritas untuk menentukan seseorang lulus nggak lulus, dia memang pejabat di sana, diberikan ke dia, itu riswah. Dan kita mengambil kezaliman atau menzalimi hak orang lain seharusnya berhak. Dari bab itu Anda berani mengkiaskannya. Wallahu a'lam. Masih ada waktu untuk 3 menit lagi, mungkin satu pertanyaan. Siapa yang mau bertanya? Saya. Sekarang udah Mas Rizky. Assalamualaikum Ustaz. Nama saya Rizky. Saya ingin bertanyakan mengenai akhlak ini. Saya rasa mengenai akhlak ini tuh, misalnya pendidikan sebuah akhlak itu terbangun dari keluarga, ya kemudian setelah dari keluarga, ketika seorang itu mulai besar, dia akan terbentuknya dari lingkungan masyarakat gitu Ustaz. Sedangkan ya bagaimana juga ya masyarakat pasti memiliki pengaruh besar bagaimana akhlak seorang itu terbentuk atau hadir di sini. Tapi Ustadz, walaupun masyarakat itu dipengaruhi sama masyarakat, kita kan juga punya agama, itu Islam gitu. Islam salah satunya dengan kita belajar Al-Quran, hadis-hadis juga. Dan kira-kira gimana sih ya misalnya Islam itu atau Al-Quran itu bisa melakukan pembentengan atau pembangunan akhlak seseorang gitu, hingga dia tuh bisa, walaupun lingkungannya buruk gitu atau lingkungan yang buruk itu bisa lepas semua gitu, jadi kembali ngikutin akhlak Rasulullah gitu. Itu bagaimana ya gimana kira-kira emang susah sih Mas, pertanyaan nggak susah sih. Sekian. Ya, Allah alam bisawab. Sejauh yang Anda pahami dalam soal itu, Rasulullah dari awal dan sudah banyak hadis ya yang menyebutkan bahwa memang lingkungan dan teman kita bergaul dengan siapa itu mempengaruhi. Nah, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama temannya, maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman. Berarti teman itu mempengaruhi agama seseorang. Nah, sekarang kita menghadapi lingkungan yang tidak kondusif, masyarakat tidak kondusif. Mesti dibikinkan lingkungan itu. Yang paling maksimal lingkungan yang dibuat itu adalah yang direkayasa, itu pendidikan. Ya, kalau dominan anak-anak yang memang relatif mudah diwarnai, waktunya dominan untuk hal-hal yang positif, jam pelajaran sekolah jam 7 sampai jam 3 secara mayoritas itu terkendali, berperilaku, bertutur kata, maka pengaruh masyarakat bisa minim. Tapi kalau di sekolah juga tidak tertata dengan baik, lepas begitu saja, tidak terraut tutur kata, akhlak, perilaku, di masyarakat apalagi, ya sudah habis, karena seseorang sesuai dengan agama temannya.
perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk, Rasulullah umpamakan seperti penjual wangi-wangian dan penjual arang. Penjual wangi-wangian, kalaupun nggak kita beli wangi-wangiannya atau dia nggak kasih kita, setidaknya dari dia kita punya dapat aroma harum itu. Dan penjual arang, kalaupun dia nggak akan bakar baju kita, setidaknya bau asapnya ada sama dia. Jadi perumpamaannya seperti itu. Berarti sangat urgen membuat lingkungan, menghadirkan lingkungan. Karena dengan lingkungan itu kita bisa menerapkan agama. Kenapa Rasulullah mesti harus hijrah? Karena tidak mungkin lagi agama ditegakkan di lingkungan Mekah waktu itu. Mesti dihadirkan lingkungan baru. Nggak bisa menerapkan agama itu. Mesti dihadirkan. Maka begitu juga kita di tengah masyarakat. Sekolah, dunia pendidikan besar perannya. Tapi nggak cukup itu saja. Dalam sejarah umat Islam, perilaku akhlak sebuah bangsa memang sangat dominan ditentukan oleh penguasanya. Ya. Bahkan termasuk keyakinan. Ketika khilafah Islam dulu akidahnya Mu'tazilah, akibatnya Mu'tazilah menguat. Yang anti Mu'tazilah masuk penjara, disiksa. Maka perilaku kemudian mewarnai masyarakat. Jadi dunia pendidikan termasuk kemudian adalah penguasa yang membuat regulasi, aturan, suasana mesti dikondisikan memang sehingga akhlak mulia tadi itu bisa menjadi hadir dan lahir, muncul dalam perilaku setiap pribadi muslim dan muslimah. Yang kira dengan situasi kita di tanah air ya, kalau lepas anak-anak atau para remaja itu di luar, berat, liar sekali, liar, karena lingkungan kita cukup parah. Orang tua apabila tidak hati-hati, itu pulang sekolah anaknya bukan anaknya lagi, sudah tidak anaknya lagi. Nggak tahu orang tua rahasia-rahasia anak. Apalagi sekarang dunia sudah bisa masuk ke dalam kamar dan bilik mereka. Ya. Dengan dunia IT sekarang dan HP dah semua bisa diakses. Sangat-sangat berbahaya sekali. Anak-anak kita bukan lagi anak kita tapi sudah anak lingkungannya. Allah a'lam bishawab. Terima kasih kepada Ustadz Irsyad Sapar yang telah memberikan materinya dan jawaban-jawaban dari pertanyaannya. Mungkin akhlak bermuamalah sama muslim materinya cukup sekian, dan mohon maaf saya sebagai moderator pasti banyak kesalahan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.